kita merenungkan hari-hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun kita lewati. Semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mengucap syukur. Mari limpahkan semua hati dengan penuh ucapan syukur itu. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu, untuk segala kuasa-Mu, untuk segala hal yang Tuhan kerjakan bagi kami, sehingga kami ada di tahun ini. Itu karena kuasa-Mu, kasih-Mu yang luar biasa bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur, Yesusku.
bersama-sama ku sembah Engkau Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau. Kami sembah. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ajaib bagiku. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh glory, glory, glory. Oh haleluya. Oh haleluya. Lapasanga, lapatakabaraya, Haleluya. oh haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Berbicaralah pada hamba-Mu dan kami semua. Urapi kami. Biarlah Roh-Mu yang berkuasa atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saya mengajak kita kembali ya untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 65. Mazmur pasal 65 ayat yang ke-12. Ayat firman Tuhan ini saya percaya saudara sudah sering membacanya. Bahkan saudara mungkin sudah sering mendengarnya. Hampir setiap tahun bahkan di tempat lain mungkin saudara sudah mendengarnya. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-12. 2, 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Sekali lagi, 2, 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Amin. Puji Tuhan. Dipersilahkan duduk. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara memperhatikan ayat firman Tuhan ini yang ditulis oleh pemazmur, saudara akan menemukan betapa Tuhan memberikan garansi, Tuhan memberikan jaminan kepada setiap orang percaya kepada Dia. Dan kalau saudara lebih jauh lagi memperhatikan dalam firman Tuhan ini, Tuhan memberikan sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh manusia. Dalam ayat yang ke-12 ini dikatakan bahwa Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang mahkota, ya, kalau kita berbicara tentang mahkota, tentu pikiran kita akan tertuju kepada raja atau ratu. Karena yang biasa memakai mahkota hanyalah raja dan ratu. Rakyat biasa, jangankan, nggak usah rakyat biasa saudara. Ya, para selir raja ataupun orang-orang yang dekat dengan raja atau orang-orang kepercayaan raja, tentu mereka tidak akan menggunakan mahkota. Karena yang memberikan perbedaan antara raja dan rakyatnya adalah mahkotanya. Yang memberikan perbedaan antara ratu dan permaisuri-permaisuri lainnya hanyalah mahkotanya. Dan luar biasanya saudara, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memahkotai tahun. Kalau kita berbicara tentang tahun, berarti kita berbicara tentang waktu, durasi. Kalau kita berbicara tentang tahun, tentu kita akan mendapati di dalam tahun itu ada banyak hal.
Ada yang namanya hari, ada yang namanya bulan, ada yang namanya jam, ada yang namanya menit, detik, dan lain sebagainya, saudara. Dan dalam 1 tahun, kurang lebih 365 hari itu, saudara, akan begitu banyak hal yang dapat terjadi di dalam kehidupan seseorang. Terlebih khusus dalam kehidupan orang percaya. Dan sepanjang tahun, dari awal sampai akhir tahun, di situ setiap orang akan melewati kehidupannya. Baik saya, baik saudara akan menjalani kehidupan kita selama 1 tahun Tuhan berikan. Dan di dalam 1 tahun yang Tuhan berikan itu, apa yang terjadi? Apa yang kita buat? Nah, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memahkotai, Tuhan memahkotai tahun. Tuhan mau bahwa di dalam tahun-tahun yang kita lewati, di dalam setiap hari yang kita lewati, Tuhan mau ada sesuatu yang spektakuler terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada sesuatu yang besar terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Apa itu hal-hal yang besar? Apakah hal-hal yang besar mungkin berbicara tentang bisnis kita yang semakin besar? Bukan seperti itu, saudara. Tetapi lebih daripada itu, tujuan Tuhan memahkotai tahun agar kita dapat melewatinya dengan baik adalah bagaimana saya dan saudara terus-menerus membangun komunikasi, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau mahkota melekat ke kepala raja atau ke ratu, kalau mahkota itu harus melekat, itu berarti ada jarak yang tidak terbatas antara mahkota dan kepala raja itu sendiri. Dengan kata lain, kalau Tuhan memahkotai tahun di dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan mau tidak ada jarak antara saya dengan Tuhan. Dan bagaimana caranya supaya tidak ada jarak, saudara? Yaitu kita harus membangun kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara Tuhan mengendalikan kehidupan? Mengapa Tuhan yang harus mengendalikan kehidupan? Bagaimana Tuhan mengendalikan kehidupan? Atau mengapa Tuhan harus mengendalikan kehidupan saya dan saudara? Ini penting sekali, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita tidak pernah tahu jalan hidup kita ke depan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Ini masih kita meraba-raba. Ada begitu banyak hal yang sudah disampaikan oleh pemimpin bangsa. Ada begitu banyak hal yang akan terjadi di tahun 2023. Tetapi kalau Tuhan tidak mengendalikannya, akan menjadi seperti apa dunia ini? Untuk itulah firman Tuhan katakan bahwa Dia yang memahkotai tahun dengan kebaikan. Apa maksudnya? Yaitu Tuhan mau dan Tuhan ingin bahwa Dia sajalah yang mengendalikan hari lepas hari, bulan demi bulan, bahkan sepanjang tahun. Selama kita hidup, Tuhan mau bahwa Tuhan sajalah yang mengendalikan kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Di situ firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetapi hidup selama-lamanya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Keinginan apa? Keinginan daging. Terjadi pembunuhan di sana sini, terjadi pencurian di sana sini, terjadi peperangan di sana sini, terjadi yang namanya seks bebas dan lain sebagainya. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Kalau dunia sedang lenyap dengan keinginannya,
dan Tuhan tidak mengendalikan kehidupan kita, apa yang akan terjadi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk itulah Tuhan mau mengendalikan kehidupan saya dan saudara. Nah, kalau Tuhan mau mengendalikan kehidupan saya dan saudara, dan Tuhan sendiri yang mengendalikan kehidupan kita, bagaimana atau apa cara Tuhan untuk mengendalikan kehidupan kita? Kita kembali ke ayat firman Tuhan kita, ayat pokok pembacaan firman Tuhan kita dalam Mazmur 65 ayat yang ke-12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Cara Tuhan mengendalikan kehidupan saya dan saudara tentunya sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, yaitu memahkotai tahun kehidupan saya dan saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara, apa saja di dalam tahun hidup kita, ya, artinya bahwa Tuhan yang memahkotai dengan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan yang memahkotai dengan kasih setia dan rahmat hidup. Sekali lagi, cara Tuhan mengendalikan kehidupan kita yaitu dengan memahkotai tahun-tahun kehidupan atau hari-hari yang kita lewati. Ini cara Tuhan. Kalau berbicara tentang mahkota, di dalam ayat 6, pasal 65 ayat 12 tadi, bahwa Tuhan memahkotai berarti Tuhan memahkotai itu dengan kebaikan. Di dalam Mazmur 103 ayat yang keempat, Tuhan memahkotai dengan kasih setia dan rahmatnya. Mazmur 103 ayat yang keempat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Selain itu dalam Mazmur 149 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memahkotai kita dengan keselamatan. Ada jaminan. Kalau Tuhan sudah katakan dia memahkotai, berarti Tuhan menjamin seluruhnya. Amin, saudara. Masalahnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang katanya percaya kepada Tuhan, tapi kurang yakin dengan ayat ini. Kurang yakin dengan Mazmur 65 ayat yang ke-12 ini. Oh, kalau Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan, mengapa keadaanku di tahun-tahun yang lalu bukan semakin baik, tapi justru semakin buruk? Kalau Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan, mengapa yang terjadi adalah hal-hal yang buruk? Buruk menurut kita, saudara. Buruk menurut pemandangan kita, benar saudara? Tapi belum tentu buruk bagi Tuhan. Karena kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam tahun-tahun perjalanan kehidupan kita, mungkin Tuhan sedang memproses iman percaya saya dan saudara. Mungkin Tuhan sedang melihat bagaimana kasih kita kepada Dia. Apakah selama tahun yang Tuhan mahkotai itu kita lewati, apakah pada saat kita melewatinya kita hanya mengharapkan berkat-berkat jasmani dari Tuhan, sehingga kita lupa dengan kasih, dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Mengapa banyak orang tidak mengalami kasih setia Tuhan di dalam dirinya? Ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami situasi yang tidak baik di dalam hidupnya. Mengapa banyak orang yang mengalami hal-hal yang seperti ini, saudara? Dan menganggap Tuhan adalah Tuhan yang jahat, Tuhan yang lalai akan janji-janjinya. Kenapa, saudara? Karena tidak melekat di dalam Tuhan. Kalau melekat di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, kita akan terus belajar mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan benar mengatakan bahwa Dia memahkotai tahun dengan kebaikan. Tidak ada yang jelek, ya. Tidak ada yang jelek dari Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa
Tuhan memberikan atau memahkotai dengan kebaikan, itu berarti Tuhan berikan semuanya. Bukan 99%, bukan 99,9%, tetapi semuanya total Tuhan berikan kepada saya. Yang jadi pertanyaan, apakah kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan sudah berkata bahwa Ia memahkotai tahun dengan kebaikan, jejakmu mengeluarkan lemak, langkah-langkah Tuhan mengeluarkan lemak. Lemak ini berbicara tentang sesuatu yang terbaik, saudara ya. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang spektakuler bagi Tuhan untuk umat manusia. Kalau Tuhan katakan bahwa jejaknya mengeluarkan lemak, itu artinya memang benar-benar Tuhan ingin menuntun saya dan saudara, membawa saya dan saudara melewati tahun yang ada dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Mungkin ada air mata, mungkin ada proses kehidupan yang terjadi. Mungkin kita mengalami duka cita, mungkin kita mengalami hambatan-hambatan dalam pekerjaan kita. Tetapi bukan berarti jejak Tuhan tidak mengeluarkan lemak. Tidak, saudara, bukan berarti seperti itu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan konsisten bahwa Dia selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan saya dan saudara. Lantas Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan yang mengendalikan kehidupan dan Tuhan memberikan mahkota atau memahkotai tahun hidup saya dan saudara, lantas orang yang bagaimana yang Tuhan mahkotai dengan kehidupan? Saya sudah sempat katakan tadi, yang pasti Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan firman Tuhan, kalau kita membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saudara akan mendapatkan bahwa yang Tuhan mahkotai dengan kehidupan, ya, yang Tuhan bawa adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Saudara bisa baca dalam Mazmur 149 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, sebab Tuhan berkenan dengan umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati. Yang rendah hati. Kalau kita berbicara tentang kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini gampang kita bicarakan. Tetapi prakteknya tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena yang paling tahu pada akhirnya adalah kita sendiri secara pribadi dengan Tuhan. Kadang-kadang orang menilai casingnya saja, benar saudara? Mungkin dari luar seseorang tampak kelihatan seperti ia adalah orang yang sombong. Tetapi dia nggak tahu sampai di dalamnya, kan saudara? Karena yang paling tahu adalah Tuhan. Memang ada hal-hal atau ada orang-orang yang tertentu yang bisa dinilai secara kasat mata. Tetapi buat saya secara pribadi, kita harus berhati-hati menilai orang lain. Jauh lebih baik kita menilai diri kita sendiri. Amin saudara? Kenapa? Kalau kita menilai diri kita sendiri, kita akan selalu introspeksi diri kita sendiri. Kita akan selalu mengadakan evaluasi untuk diri kita sendiri. Kira-kira saya ini sudah rendah hati enggak ya? Kira-kira saya ini sudah mencuri kemuliaan Tuhan atau tidak ya? Kira-kira hidup saya ini sudah memuliakan Tuhan atau enggak ya? Nah saudara, kalau orang yang tahun hidupnya dimahkotai oleh Tuhan, maka kehidupannya akan terpancar. Dia akan rendah hati dalam hal apa saudara? Dalam hal melakukan setiap tanggung jawab di hadapan Tuhan dengan benar. Lakukan semua tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saudara dengan benar.
apakah itu pekerjaan saudara, apakah itu keluarga saudara, apakah itu pelayanan saudara, apakah saudara di dalam lingkungan tempat saudara tinggal. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belajarlah untuk melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Dan ketika kita melakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab, firman Tuhan katakan bahwa orang yang rendah hati hidupnya terpelihara. Hidupnya terpelihara. Saudara bisa berkata atau bertanya di mana ayatnya? Mari kita lihat di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-27. Mazmur 22 ayat yang ke-27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Terus ditampilkan ayat ini. Perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan selalu menjamin dan cukup menurut Tuhan. Mungkin keadaan dunia susah, benar. Siapa sih yang bilang tidak susah? Itu kalau kita lihat dari kacamata dunia. Tetapi bagi Tuhan, kalau kita menjaga hati kita, kalau Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, bagi Tuhan, Tuhan akan selalu menunjukkan jaminannya di dalam kehidupan saya dan saudara. Akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Orang yang tidak mencari Tuhan, yang aut-autan, yang ogah-ogahan mencari Tuhan, pasti tidak akan memuji meninggikan Tuhan. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Biarlah engkau memiliki kerendahan hati selama-lamanya. Biarlah hatimu hanya tertuju kepada Tuhan. Biarlah hidupmu hanya tertuju kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan hidup selama-lamanya. Hati yang tertuju kepada Dia. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan memahkotai kehidupan orang yang rendah hati, selain hidupnya terpelihara, firman Tuhan katakan bahwa hidupnya juga dibimbing oleh Tuhan. Hidupnya dituntun oleh Tuhan dalam Mazmur 25 ayat yang ke-9. Hidup dipimpin, hidup dituntun oleh Tuhan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau dituntun. Orang yang mau dibimbing. Orang yang mau dibawa ke padang rumput yang hijau, kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Mengajarkan jalannya. Namanya diajar, ya. Namanya diajar, dibutuhkan kerendahan hati. Namanya diajar, dibutuhkan ketaatan. Namanya diajar, berarti orang yang diajar itu harus mendengar setiap ajaran. Itu namanya diajar, saudara. Dan Tuhan ketika Dia memahkotai kehidupan orang yang percaya kepada Dia, maka Tuhan akan memberikan kasih-Nya. Tuhan memberikan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan adalah kasih yang tanpa syarat. 10 kali orang menyakiti hati Tuhan ketika dia datang merendahkan diri minta ampun kepada Tuhan. Tangan Tuhan selalu terbuka, bukan? 70 kali 7 kali orang datang memaafkan, Tuhan tetap mengampuni. Itulah Tuhan kita. Karena di dalam dirinya hanya ada kasih. Kendati pun kita juga harus memperhatikan
keadilan Tuhan, ketegasan Tuhan. Inilah Tuhan kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau tahun-tahun hidup kita benar-benar dimahkotai oleh Tuhan, maka kita juga harus bergaul karib dengan Tuhan seperti yang dilakukan Henokh. Saudara, silahkan saudara bekerja, itu wajib. Saudara bekerja, saudara mencari nafkah, itu wajib saudara. Tetapi jangan lupa untuk bergaul karib dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang pekerjaannya terselesaikan karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Tapi ada begitu banyak orang-orang yang pekerjaannya mengalami kendala, bahkan tidak mengalami solusi, tidak ada jalan keluar, bahkan hancur berkeping-keping. Kenapa saudara? Karena tidak bergaul karib dengan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bergaul karib dengan Tuhan dan Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, maka segala sesuatunya Tuhan akan menyelesaikan dengan cara Tuhan. Jangan biarkan kesalahan-kesalahan di tahun 2022 kita bawa kembali di tahun 2023. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di tahun 2022, kita tinggalkan itu. Ayo di tahun 2023 kita bangkit bersama-sama saudara. Kita bawa segenap kehidupan kita. Kita mulai belajar hidup karib dengan Tuhan. Kalau kita kurang atau tidak pernah, kita belajar hidup karib. Kalau kita kurang, kita tambah-tambahkan. Kalau kita sudah ada di maksimal menurut kita, ayo kita konsisten. Bahkan menurut Tuhan kita bisa lebih lagi. Bergaul kariblah dengan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Henokh. Dalam Kejadian 5 ayat yang ke-24, firman Tuhan katakan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Salah satu manusia atau orang yang ada di dalam perjanjian lama yang diangkat oleh Allah adalah Henokh. Dan firman Tuhan katakan, apa yang dialami oleh Henokh ini semua karena kehidupannya yang benar di hadapan Tuhan. Sama seperti yang dikatakan dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14. Dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan bergaul karib melebihi seorang sahabat. Kalau sahabat yang namanya manusia mungkin bisa mengecewakan kita, bisa meninggalkan kita, tetapi sahabat sejati Yesus tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia akan menjadi satu pribadi yang benar-benar mau bergaul karib dengan kita, asalkan kita juga mau bergaul karib dengan Dia. Dengan cara apa? Dengan cara hidup kita yang takut akan Dia. Firman Tuhan katakan dalam ayat 14 ini, perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Hanya kepada orang yang hidupnya karib. Hanya kepada orang yang hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Yang akan diberitahukan perjanjiannya. Yang akan diberitahukan untuk hal-hal yang luar biasa. Kalau tidak bergaul karib dengan Tuhan, saudara jangan berharap kita akan mendapatkan hal-hal yang besar. Saya sudah katakan tadi, hal-hal yang besar bukan hanya berbicara soal materi, tetapi ada banyak hal yang Tuhan bisa singkapkan di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak campur tangan Tuhan ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tahun 2023, sekali lagi tahun 2023, mari kita buat komitmen di hadapan Tuhan.
Aku mau lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Aku mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Aku mau melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ayo saudara, bangun kerohanian kita. Supaya apa? Supaya ketika kita melewati tahun 2023 ini, kita akan melewatinya dengan penuh sukacita, pengharapan, iman pengharapan, dan damai sejahtera di hadapan Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, karena Tuhan sudah katakan Dia memahkotai, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Asal apa? Asal kita bergaul karib dengan cara takut akan Dia. Kalau Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, maka kehidupan kita akan terpelihara sempurna di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan bisa memelihara orang-orang Israel pada saat mereka keluar dari Mesir, kurang lebih selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan memelihara, firman Tuhan katakan kasutnya tidak rusak, bajunya tidak ada yang sobek ya. Firman Tuhan katakan bahwa mereka mendapat jaminan mana surgawi, makanan dari sorga. Kalau Tuhan bisa memberikan jaminan itu, apakah Tuhan tidak sanggup memberikan jaminan kepada saya dan saudara hari ini? Saya yakin Tuhan sanggup memberikan jaminannya. Tuhan sanggup, bahkan Dia jauh lebih sanggup dari apa yang kita pikirkan. Tuhan hanya ingin kita kuat dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan misteri. Di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, Ulangan 31 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, Tuhan berbicara kepada Israel lewat hambanya Musa, juga kepada Yosua. Tuhan mau agar umat-umat Tuhan pada saat itu menguatkan hati mereka. Kita baca ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Jangan takut melewati tahun 2023 ini. Jangan gemetar mendengar segala berita-berita yang membuat kita takut. Jangan gemetar. Firman Tuhan katakan, sebab Dia Allah kita, Allah yang kita sembah, berjalan di depan kita, menyertai kita. Dia yang berjalan di depan kita, Dia yang meninggalkan jejak-jejak lemaknya, Dia yang meninggalkan hal-hal yang terbaik buat saya dan saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari sekali lagi jangan pernah meragukan Tuhan yang saudara sembah. Melekatlah kepadanya, ikut pimpinan Tuhan, biarkan Tuhan mengendalikan hidup saya dan saudara. Biarkan kita bergaul karib dengan Tuhan. Maka saya percaya kita pasti melewati tahun 2023 dengan penuh damai sejahtera yang dari Tuhan. Amin saudara. Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kebaikan
Mari angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari berseru kepada Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Minta kekuatan agar kita dapat melewati tahun 2023 ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan. Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan, di tahun 2023 ini Tuhan, hamba minta secara khusus kepada Engkau, Tuhan, kendalikan hidup kami, pegang tangan kami, kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, agar kami dapat melewati hari lepas hari selama tahun 2023 ini bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami mohon mampukan kami. Biarlah kami bergaul karib dengan Tuhan. Kami berjalan dengan Tuhan. Mari Tuhan berkati umat-umat-Mu. Engkau memberkati semua yang sudah hadir, yang sudah melayani Engkau hari ini Tuhan. Tuhan balas berkati segala sesuatu yang ditabur Tuhan. Roh-Mu berkuasa. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat umat-umat Tuhan yang ada di luar kota. Tuhan juga menyertai mereka, melindungi mereka ya Tuhan. Tuhan, tidak lupa kami berterima kasih Tuhan kepada Engkau. Tuhan melindungi para aparat keamanan yang Tuhan sudah izinkan agar mereka juga mengambil bagian dalam pengamanan. Tuhan balas berkati bangsa dan negara kami, kota kami ada di dalam pagar perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memahkotai tahun ini dengan kebaikan-Mu Tuhan. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau. Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita. Tuhan memahkotai tahun ini dengan berlimpah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru.